Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam Renungan Gema pada hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan untuk setiap hari yang Tuhan berikan pada kami. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Dan kami bersyukur untuk setiap penyertaan dan pemeliharaan Tuhan kepada kami. Kami bersyukur hari ini kami boleh kembali membaca dan merenungkan firman-Mu, dan karena itu kami mohon Engkau kembali memimpin kami, supaya kami boleh membaca, merenungkan, dan benar-benar memahami apa yang Tuhan katakan kepada kami, supaya kami boleh terus dibentuk dan diubahkan oleh firman Tuhan, hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini kita akan membaca dan merenungkan dari 2 Tawarik pasal yang ke-16, dan saya akan membaca secara khusus dari ayat yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-10. 2 Tawarik pasal 16 dari ayat yang ke-7 sampai yang ke-10. Demikian bunyinya. Pada waktu itu datanglah Hanani pelihat itu kepada Asa Raja Yehuda. Katanya kepadanya, "Karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Bukankah tentara orang Ethiopia dan Libya besar jumlahnya? Kereta dan orang berkudanya sangat banyak. Namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu, karena engkau bersandar kepadanya. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini, engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan." Maka sakit hatilah Asa karena perkataan pelihat itu, sehingga ia memasukkannya ke dalam penjara. Sebab memang ia sangat marah terhadap dia karena perkara itu. Pada waktu itu Asa menganiaya juga beberapa orang dari rakyat. Demikian firman Tuhan. Saudara, dalam kehidupan ini kita pernah melihat bagaimana hati manusia itu bisa dengan mudah berubah. Mungkin karena situasi dan kondisi yang terjadi dalam hidupnya. Demikian juga dengan relasi dengan Tuhan. Kesuksesan maupun penderitaan dapat membuat seseorang itu berubah hatinya terhadap Tuhan. Hari ini kita membaca dalam Alkitab tentang Raja Asa. Raja yang semula hidup dengan melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Setelah 35 tahun Asa hidup di dalam damai sejahtera, datanglah ancaman perang dari Baesa Raja Israel. Tetapi bukannya mencari pertolongan Tuhan, Asa malah pergi mencari pertolongan kepada Ben-Hadad, yaitu Raja Aram. Sikap ini sangat mengejutkan, mengingat sebelumnya, kalau kita membaca cerita sebelumnya, Asa hidup berpaut pada Tuhan. Ia pernah mengalami bagaimana Tuhan menyelamatkan dia dan bangsa Israel dari tentara orang Ethiopia yang dikatakan jumlahnya sangat besar. Tapi dalam cerita ini, Asa tidak lagi bersandar kepada Tuhan. Asa akhirnya mendapat pertolongan dari Ben-Hadad, Raja Aram itu, dan ia luput dari ancaman Baesa. Tetapi tindakannya ini tidak benar di mata Tuhan. Tuhan mengutus Hanani untuk menegur Asa karena ia tidak lagi hidup bersandar kepada Tuhan. Dan dalam hal ini dikatakan Asa telah berlaku bodoh. Tetapi Asa menolak untuk bertobat, meskipun telah diberi kesempatan oleh Tuhan. Bahkan ia memasukkan Hanani ke dalam penjara karena sakit hati dengan perkataan dan teguran Hanani. Saat sakit pun, kalau kita membaca cerita selanjutnya, ia tidak mau mencari Tuhan, tetapi mencari tabib yang tidak bisa menolongnya. Saudara, dalam cerita hari ini kita melihat bahwa perubahan hati itu dapat dengan mudah terjadi kalau kita tidak menjaga hati untuk tetap setia kepada Tuhan. Karena itu penulis Ibrani pernah mengutip Mazmur dan berkata, "Pada hari ini jika kamu mendengar suaranya,
janganlah keraskan hatimu. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari selama masih dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya oleh karena tipu daya dosa. Itu bisa kita lihat di dalam Ibrani pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-13. Jika kita ditegur oleh Tuhan, dengarlah apa yang dikatakan oleh penulis Ibrani di dalam pasal yang ke-12 ayat yang ke-5 dan ke-6. Dia mengatakan, "Hai anakku, janganlah engkau anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak." Saudara, anggaplah sebagai kemurahan Tuhan jika kita masih ditegur dan diingatkan sebagai anak-anaknya. Ambillah kesempatan untuk bertobat selagi Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita. Jangan sampai kita berlaku bodoh sama seperti Raja Asa yang tidak setia dan tidak lagi hidup bersandar kepada Tuhan. Hari ini marilah kita renungkan bersama. Dalam masa pandemi ini, pada waktu kita harus beribadah secara online, apakah Anda tetap setia beribadah dan menjaga hati agar bisa mempertahankan kesetiaan kepada Tuhan? Ketika terjadi perubahan situasi kehidupan kita, apakah kita akan tetap setia dan bersandar kepada Tuhan? Kiranya Tuhan menolong kita untuk tetap bisa setia kepadanya, tetap bersandar kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur sekali lagi untuk firman-Mu yang boleh terus memimpin kami, menuntun kami dalam hidup ini. Kami bersyukur Tuhan, Engkau menganggap kami sebagai anak-anak-Mu. Karena itu Tuhan masih terus menegur kami dan Tuhan masih terus mengajar kami. Kami mohon Tuhan, ketika kami ditegur oleh-Mu, biarlah Tuhan yang juga menguatkan kami dan Tuhan yang menolong kami untuk kembali bertobat, untuk kembali kepada Tuhan, untuk bisa tetap setia kepada Tuhan. Dan biarlah di dalam kehidupan ini, meskipun kami mengalami berbagai situasi dan kondisi yang berubah-ubah, tetapi biarlah hati kami tetap tidak berubah hanya untuk Tuhan. Kami boleh terus beribadah kepada Tuhan, kami boleh terus percaya dan bersandar kepada Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami boleh tetap setia kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami memohon hal ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati.